Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Ketika Kenzo semakin serius untuk menjaga keselamatan Mutiara, pikirannya dipenuhi oleh ancaman Kayla yang masih segar di telinga. Baginya, ancaman itu bukan sekadar emosi sesaat, melainkan tanda bahaya nyata. Ia bahkan mulai merencanakan bagaimana cara menjaga Mutiara tetap aman, termasuk memperketat orang-orang yang boleh mendekati mereka. Namun di sisi lain, Mutiara justru diliputi rasa bimbang. Ia mengenal Kayla tidak seburuk itu, memang keras kepala, memang ambisius, tetapi tidak sampai tega menyingkirkan orang lain dengan cara licik. Mutiara teringat bagaimana Kayla seringkali tampak berada di bawah kendali Sandra, bahkan pernah terlihat takut dan gelisah setiap selesai berbicara dengan Sandra. Dari situlah Mutiara mulai merangkai potongan-potongan kejadian yang terasa janggal. Hatinya berbisik bahwa ancaman Kayla mungkin bukanlah murni niatnya sendiri. Bisa saja itu hasil manipulasi, paksaan, bahkan jebakan dari Sandra. Apalagi Mutiara tahu betul Sandra memiliki kepentingan besar agar dirinya terusir dari kehidupan Kenzo. Dan jika benar Sandra mengendalikan Kayla, maka seluruh tuduhan yang kini diarahkan ke Kayla bisa jadi hanyalah fitnah besar. Mutiara akhirnya memberanikan diri menyampaikan semua keraguannya kepada Kenzo. Ia menuturkan dengan jujur bahwa menurutnya Kayla tidak mungkin setega itu. Ia menduga ada pihak lain yang lebih berbahaya dan semua jejak kecurigaan itu selalu kembali kepada Sandra. Bahkan Mutiara secara halus menegaskan bahwa Kayla mungkin hanya korban dari permainan licik Sandra. Perkataan itu membuat Kenzo terdiam cukup lama. Dalam batinnya, ia diguncang dilema. Selama ini semua bukti memang mengarah pada Kayla, mulai dari sikap agresifnya, ancamannya yang jelas, hingga kedekatannya dengan orang-orang mencurigakan. Tapi ketika mendengar Mutiara yang begitu yakin membela Kayla dan mengarahkan kecurigaan pada Sandra, Kenzo tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kenzo tahu satu hal, Mutiara bukan orang yang asal bicara. Ia memiliki kepekaan yang kuat dan sering melihat sisi yang orang lain abaikan. Ucapan Mutiara membuat Kenzo mulai berpikir ulang bahwa mungkin memang ada dalang yang lebih besar di balik semua ini dan Sandra sangat mungkin adalah orangnya. Sejak momen itu, suasana menjadi semakin tegang. Kenzo harus memutuskan sikap, apakah tetap mempercayai bukti-bukti yang memberatkan Kayla atau mulai mengikuti intuisi Mutiara yang mengarah pada Sandra. Sementara itu Mutiara sendiri menyadari bahwa keberaniannya berbicara bisa saja membuatnya berada di garis depan konflik yang lebih berbahaya, karena secara tidak langsung ia sudah menantang Sandra. Di balik semua ini, Sandra yang sedang menjalankan rencananya tentu tidak akan tinggal diam jika tahu Mutiara mulai menyinggung namanya di hadapan Kenzo. Dan jika benar Sandra dalam sesungguhnya, maka apa yang akan terjadi berikutnya bisa menjadi pukulan telak baik bagi Kenzo maupun Mutiara. Sejak Mutiara dengan berani menyampaikan keraguannya tentang Kayla dan menyebut nama Sandra di hadapan Kenzo, situasi perlahan berubah. Rianti yang sebelumnya sibuk mengatur strategi agar Mutiara tidak semakin dekat dengan Kenzo, kini tak menyadari bahwa ada badai besar yang sedang disiapkan Sandra. Sandra yang masih dirawat di rumah sakit mulai merasa gelisah. Ia mendengar desas-desus bahwa Kenzo tampak semakin melindungi Mutiara, bahkan ada kemungkinan menjadikannya asisten pribadi. Sandra juga tahu Mutiara bukan tipe perempuan yang bisa ditekan begitu saja. Dari sikap dan ucapannya selama ini, Sandra sadar bahwa Mutiara memiliki keberanian untuk membongkar sesuatu yang janggal.
Diam-diam, Sandra mulai mencurigai bahwa Mutiara mungkin sudah mendekati kebenaran tentang siapa dalang sesungguhnya di balik orang tua palsu itu. Kecurigaan ini membuat Sandra semakin waspada. Ia berpikir jika Mutiara benar-benar sampai membuka mulut kepada Kenzo, maka seluruh rencananya bisa hancur seketika. Di balik pikirannya yang licik, Sandra mulai merancang langkah baru. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan fitnah terhadap Kayla. Ia harus menciptakan skenario yang lebih besar, yang bisa membuat Mutiara tersingkir tanpa meninggalkan jejak bahwa dirinya adalah pelakunya. Sandra berencana menggunakan dua orang sekaligus, Rianti yang ambisius dan Kayla yang emosional. Dengan memanipulasi keduanya, Sandra bisa tetap bermain di balik layar tanpa terlihat sebagai penggerak utama. Rianti akan dibuat semakin membenci Mutiara, sementara Kayla akan terus diprovokasi agar tindakannya semakin tak terkendali. Namun, Sandra tidak menyadari satu hal. Ivan sudah mulai mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tahu betul bahwa Sandra yang pertama kali mencari informasi soal masa lalu Mutiara dan ia punya cukup bukti untuk membuat Kenzo ragu terhadap Sandra. Jika Ivan benar-benar membuka semua itu, maka permainan Sandra bisa berakhir. Punya jaringan dan kecerdikan untuk memutarbalikan keadaan. Di sinilah cerita memasuki titik krusial. Apakah Ivan bisa bergerak cepat mengungkap kebenaran atau justru Sandra yang lebih dulu menyerang balik dengan intrik baru? Di kamar rumah sakit, Sandra mulai gelisah setelah pertemuannya dengan Ivan. Tatapan mata Ivan tadi meninggalkan bekas yang sulit ia hapus dari pikirannya. Sandra sadar lelaki itu bukan lagi sekadar teman masa kecil Mutiara, melainkan seseorang yang bisa menjadi kunci terbongkarnya rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Sandra berbaring di ranjang pura-pura tertidur saat perawat masuk, namun begitu perawat pergi, ia segera meraih ponsel yang disembunyikan di bawah bantal. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan singkat. Ia tahu jika Ivan bergerak lebih jauh, dirinya bisa hancur. Maka ia harus segera mencari cara untuk mengalihkan perhatian Ivan dan Kenzo.